Wa barik ala sayyidina wa maulana wa aulana Muhammadin al-fatih lima maulid wal khatim lima sabaq wal nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hamda qadri wa miqdari azim. Amma ba'du, wahai tahiyatul Islam, tahiyatul ahlil jinan, fatahiyatu biha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya kena imbas virus corona sebelah tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya hubungannya. Yang sama-sama kita hormati pimpinan dari Masjid Al-Furqan, juga sesepuh masyarakat setempat, orang tua kita, para asatidz, para guru-guru, para ulama, semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kadang bisa Allah sebut namanya tapi kadang mengurangi rasa hormat Allah kepada mereka semuanya. Kita doakan betul-betul mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya. Begitu juga yang hadir sini semuanya seberatan, yang laki-lakinya, yang biniannya, semoga ada yang bantinya, yang emas, yang girangnya, yang putihnya, semoga semuanya suki seberatan. Kalau Allah Ta'ala berdoa negeri A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ala tima amanu li zawadiha. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ini ulun ceramah dapat jatah berapa menit kira-kira? Bapak-bapaknya ulun dikasih berapa jam? Ya puji-puji lah jawab. Berapa jam bapak-bapak? Hah? Sejam? Udahlah, sejam kah, setengah jam, 10 menit, 15 menit? Sejam? Ibu-ibu? Saya jawab setengah jam ini, suaminya bisa begini lagi. Soalnya lu tadi dapat kabar kalau ceramah di sini mesti 30 menit. 1 jam ya? Ini yang benar ngomongnya 1 jam. Hati, jangan ada yang boring, jangan ada yang mengantuk, takut gimana? Ini orang Banjar semua. Ini orang Palembang, bahasa Banjar nih. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Bersyukur kita atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, khusus nikmatul iman wal Islam. Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur niscaya akan aku tambah. Catat Bapak-bapak. Kalau kita bersyukur niscaya akan aku tambah. Kita punya rumah 1, bersyukur alhamdulillah, insyaallah dapat rumah 2. Kita dapat bini cantik, bersyukur alhamdulillah dapat. Maksudnya tuh kan dapat bini tambah soleha, ibu, ujar bapaknya tambah bini lagi. Kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, itu sebagai pengaman supaya nikmat tersebut kada hilang. Kalau kita sehat, kita bersyukur alhamdulillah, maka insya Allah kesehatan kita akan dijaga oleh Allah. Semoga kita tidak kena virus corona. Amin. Tidak kena virus corona. Semoga juga tidak kena tersambar jin corona.
kena virus corona, tapi udah gila duluan kena corona. Itu maksudnya kena imbasnya jin corona. Virus corona sama jin corona beda nih. Orang kena virus corona di mana? Gilanya di Palangka. Kemudian kita iringkan ucapan syukur kita dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-Nya atas kita semua. Kada ada amin ya. Amin. Amin. Bicara apa ibu mengajar. Semoga dengan barokah baginda Nabi Muhammad SAW. Ulun doakan ibu-ibu suaminya kada ada begini. Amin. Dengan berkat salawat semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-Nya atas kita semua. Amin. Dalam hati ibu-ibu semuanya dan bapak semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, almarhum ma'aman ahabba, seseorang itu bersama yang dicintai. Tapi cinta ini kan ibu-ibu ada cinta sejati, cinta buta, cinta monyet, cinta monyet. Hah? Apaan gak kedengeran? Cinta monyet, cinta-cintaan, cinta kambing, cinta coklat, macam-macam cinta. Apakah kita betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW ketika nama baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan Muhammad? Hatinya kadang tergerak, hatinya kadang tertarik untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Hatinya mati laksana main di bangkai musuh yang tiada gunanya. Sabda Nabi SAW, bihasbil mar'i minal bukhli an yudhara indahu wa lam yusalli alayhi. Orang itu terhitung bakhil, sedangkan bakhil itu bapak ibu di neraka jahanam. Orang terhitung bakhil bila mana disebutkan namaku, kata Rasulullah SAW, ianya kadang mau berselawat kepadamu. Turun saja Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, menyampaikan, ya Muhammad, inna rabbak yakraka salat. Wa qala atadri kaifa rafa'na laka dzikra. Wahai Muhammad, Tuhan engkau berkirim salam dan bertanya kepada engkau, atadri kaifa rafa'na laka dzikra. Berkenaan ayat al-insyirah, surah al-insyirah, wa rafa'na laka dzikra. Kita kalau ngaji Quran itu mesti belajar tafsir Quran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu yang mengajarkan Quran dan belajar mengenai Al-Quran. Tapi masalahnya kalau kada tahu artinya, contoh ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu katanya Allah punya tangan, Allah punya kaki. Akidah ini dinamai akidah mujassimah. Nanti bab terakhir nih ulangi. Ini akidahnya hubungan ketupat. Bapak tahu ketupat? Hah? Bapak lihat ulun serius benar. Kita apa pada bang? Buat Tuhan yang itu, yang membina-bina dan juga akidahnya dikenali dengan akidah mujassimah. Atadri kaifa rafa'na laka dzikra, tanya Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahukah engkau bagaimana kami mengangkat sebutan engkau? Lalu Rasulullah SAW menjawab, Allah wa Rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, ujar Sayyidina Jibril, jawaban Allah, idza dzukirtu dzukirta. Engkau wahai Muhammad tafsir ayat wa rafa'na laka dzikra itu, Allah langsung yang ngasih tahu, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Bila aku disebut, engkau pasti akan disebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, ketika disebut nama Nabi Muhammad kita bertambah ngantuk. Coba kalau nama artis, wah menganga langsung. Kita ngaku cinta kepada Rasulullah, tapi nama anak kita Lengki, Joni, Nisa, Lengki. Lain daripada nama Nabi, lain dari nama yang dicintai oleh Rasulullah. Pada Rasulullah SAW bersabda, man samma waladahu bi ismi hubbali kana wa waladahu ma'idul jannah.
Ibu-ibu punya anak udah namanya Lisa, Joni, udah. Tapi kalau nanti punya cucu, namain kalau laki-laki namain dengan Muhammad. Karena sabda Nabi, barang siapa menamakan anaknya dengan namaku, kata Rasulullah. Ini bapak-bapak nih, ngerti nggak? Apa lo berubah nih pakai bahasa Jepang? Sabda Nabi, man sama waladahu bihismi, barang siapa yang menamakan anaknya dengan namaku, maka anaknya, orang tuanya, mamanya, abahnya masuk surga bersama. Amin. Itu amin yang berisi anak namanya Muhammad. Yang nama Joni kadang masuk itu. Pikiran yang enak-enak aja amin semua berataan deh. Mudah-mudahan suki sebelah tangan. Masalah hamdalah dengan sholawat udah 20 menit. Jadi kalau belum di Al-Quran 30 menit. Kalau Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini gue musuhan semua. Bunyi sekali belum mati. Kalau Allah Ta'ala mudahan besok kalian belikan lebih bagus. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, zat alladzi asra, yang mengisrakan bi 'abdihi, dengan hambanya, mufrad satu orang yang diisrakan oleh Allah, yaitu baginda Rasulullah. Lailan, pada waktu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yang diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Belanda. Kan penganak masih bapak-bapak sebelah itu masih kadang mendengar. Al-Aqsa alladzi barakna haulahu, yang mengisrakan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu, agar kami tunjukkan kepadanya, satu orang saja, bukan kepada orang banyak, satu orang, agar kami tunjukkan kepadanya Nabi Muhammad, min ayatina, daripada tanda-tanda ayat kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ayat mengenai Nah, mi'rajnya mana? Mi'rajnya ada? Ini yang penyakit jantung tutup telinga bisa tempal beneran ini. Itu kan Isra-nya, Mi'rajnya ada enggak? Oh, takut. Ibu-ibu dulu. Itu kan Isra-nya, Mi'rajnya ada enggak? Ada jawab ada kada. Jadi sebetulnya Mi'rajnya Rasulullah itu bujuran enggak? Mana dalilnya? Tanya begitu, gugupan sudah. Makanya kalau habis ceramah jangan mengantuk. Yang bingung ini kan kita kalau di masjid, di musola, bapak-bapak ini uji coba, sudah uji coba di mana-mana kayak itu semuanya. Dari Palangka, Samarinda sampai ke Balikpapan, dari Gunung Tempak sampai Gunung Meriam, semua itu semua masjidnya tuh. Kalau di masjid, yang duduk pasti mengantuk, pasti dikuring ibu. Tapi kalau di rumah, yang di atas ranjang, hidupin AC di atas ranjang, cobain tidur sambil duduk. Kada terguring. Cuman di masjid, di musola, depan HP berceramah, kawat guring. Jumat nih besok cobain, pasti terguring bisa dia. Yang kadang insok katanya nggak bisa tidur malam tuh, cobain sekali-kali datang hari Jumat.
sholat Jumat pasti kuring depan khotib. Kuring sambil duduk. Dan kekanakannya kalau kuring sini, coba kalau di rumah nggak ada kuring. Tawa abangnya. Cuman di masjid aja. Mau tahu nggak sebabnya kenapa? Yang mengantuk di sini. Mau tahu nggak? Digantungi setan. Kenapa? Digantungi setan. Kembali ke lab. Kurang 19 menit lagi. Jadi ada nggak dalilnya? Ayatnya Rasulullah Mi'raj. Dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Kalau Nabi SAW, innamal ilma bitta'allum. Wa qala Nabi SAW, hatta bighairi ilmin la'anakum malaikatu samai wal ardh. Sabda Nabi, ilmu itu dengan belajar. Aku pada belajar lagi bisa aja langsung. Nah itu orang gila begitu. Jadi kalau kita insya Allah dengan berkat belajar baru kita bisa paham. Dana fatadalla dekat Rasulullah SAW itu bertambah dekat siapa? Dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, sampai Rasulullah tiba di qaba qausain atau malah lebih dekat lagi. Itu terjemahannya. Teruskan kada? Kalau belum kada mau? Jadi Rasulullah SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah SAW Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke, belum ulangi. Rasulullah SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ngapain Rasulullah? Bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Ujar siapa? Makanya kalau orang berceramah zaman wahini simak dipuji-puji yang ceramah ini waras kan ada. Di Sidratil Muntaha Rasulullah berjumpa dengan Allah. Ujar siapa? Sekarang kita bertanya, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikih mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1. Mali, Syafi'i, Hambal, Hanafi, Wahab, ujar siapa? 4. Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ada lagi yang lain. Yang lain setan. Kalau akidah kita Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Di mana Allah la ya'lamu haitsu kana illahu. Di mana Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah kadang membutuhkan tempat, kadang membutuhkan waktu. Di mana Allah la ya'lamu haitsu kana illahu. Itu akidah kita. Jadi kenapa Rasulullah ke Sidratil Muntaha? Ngapain ke Qaba Qausain? Kalau menurut pengarang Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, itu karena langit ingin didatangi oleh Rasulullah SAW. Jadi alam ini ada alam ulwi, ada alam sufli. Kita di alam sufli, alam bawah, manusia, jin, binatang, nah tuh di bumi. Alam ulwi, alam malaikat di langit. Malaikat dan bidadari dan semuanya makhluk-makhluk langit. Pertanyaannya, di manakah mula pertama kali terjadinya Isra-nya Rasulullah? Rasulullah sedang apa? Di rumah siapa? Kapan? Jamnya, menitnya, detiknya. Ibu tegang semua. Sebenarnya bukan tegang, mengantukkan nih ibu. Ibu-ibu duduk di sini, semoga setiap detik suaminya tambah sayang dengan dia. Bujangan semuanya cepat nikah. Masih banyak bujangan. Ya Rabb,
Stop. Angkat tangan sambil baca qasidah, nanti ulun jelaskan. Insya Allah ada lebih dari 20 menit. Kalau lebih kita bubar. Ya Rabbi bil Mustafa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Said Al-Busairi, pengarang qasidah Burda yang dia baca tadi. Pengarangnya luar biasa, qasidahnya luar biasa. Karena kita kada tahu maknanya, begitu dibaca di Jawa Bibir Mustafa, siuk. Antuk. Soalnya kenapa? Kada paham, kada tahu, kada kenal. Kada kenal dengan pengarangnya, kada tahu qasidahnya itu apa. Sejarahnya qasidah Burda itu apa. Makanya mengantuk. Siapa yang membaca Burda ini Ya Rabbi bil Mustafa, itu insya Allah hajatnya akan disampaikan oleh Allah, hajatnya akan dikabul oleh Allah. Amin. Jadi kata Syekh Muhammad bin Said Al-Busairi tadi, apa saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin min ad-dunami. Saraita min haramin, engkau ya Rasulullah diserahkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam, kama saral badru fi dajin min ad-dunami, seperti jalannya bulan purnama di kegelapan malam. Kejadiannya ini pas Rasulullah SAW ada di rumah Ummu Hani. Kata Rasulullah, terbelah atap rumahku, anna bainal yaqadati wan naum. Aku antara sadar agak siup-siup dikit guring. Ini mau diterjemahkan ibu-ibu, mau pakai bahasa Palembang, bahasa Jakarta, bahasa Banjar, bahasa Hulu Sungai. Kalau pakai Betawi, jelaskan pakai Betawi. Kalau pakai bahasa Arab, jelaskan pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Banjar. Sampai di mana? Oh. Jadi terbelah atap rumahku, turun malaikat Jibril. Berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, inna Allah rabbak yaqra'aka as-salam wa qala ajib rabbak. Di rumah Ummu Hani sepupunya Rasulullah SAW, kejadiannya waktu malam, turun Sayyidina Jibril berkata kepada wahai Muhammad, Tuhan engkau berkirim salam kepada engkau diundang oleh Tuhanmu, jawab dipanggil Tuhan engkau. Dalam riwayat yang dikemukakan oleh Ibrahim bin Hauza Al-Qushairi di dalam risalah beliau, bukan dalam risalah, dalam kitab beliau Al-Mi'raj, itu Rasulullah SAW berganti izar, berganti kain sarung, memakai gamis berganti kain sarung. Kemudian Rasulullah SAW dibawa keluar, kemudian dada beliau dibelah, maka dikeluarkanlah dari dada Rasulullah SAW segala kekotoran. Dibelah dada Rasulullah, kemudian dikeluarkanlah dari dada Rasulullah SAW segala kekotoran. Bujur kada? Bujur kada? Bujur kada? Kumpul. Kalau takut ini 3 kali masih jauh juga kumpul. Ini apa bujur? Salahnya di mana? Kotoran. Ada nggak kotoran di dada Rasulullah? Kalau di dada kita banyak. Sakit, macam-macam. Bujur nggak ada ibu? Besar ikan, kecemburuan, ya mana? Jadi yang bujurnya apa? Karena ada di dalam nas riwayat hadis manapun juga dada Rasulullah SAW itu dibelah, dibersihkan tadi
kekotoran, kata kekotoran kada ada. Jadi kayak apa? Dibelah toharan ala turin, kebersihan ditambahi bersih, nggak ada kotoran. Cakep. Adab kepada Rasulullah ini penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a rasuli ka du'a ba'dikum ba'dha." La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan jadikan panggilan kita menyebut nama nabi seperti kita memanggil sesama kita. Nang sini nang. Itu pun kayak kita manggil sesama kekawanan kita. Jangan gaya itu kada boleh. Lain. Jangan juga mengangkat suara melebihi daripada suara nabi, kada boleh. Yang mengajari siapa? Yang berfirman siapa? Allah langsung. Jadi kalau kita ketulahan, kita ibadat tambah sengsara, tambah belangsak, itu mungkin karena adab kita kurang kepada Rasulullah. Tersalah, karena kada paham, alias bungul ditakuk bahasa usulnya itu. Salah. Kemudian dia bilang membawa buruk bertingkah megah, takut, ujar buruk nanti. Dibawa buruk kalau menurut ya Allah riwayat di dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah ini kitabnya kalangan Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, buruk itu kendaraan yang pernah ditunggangi juga oleh Nabi Ibrahim. Begayaan dibawa oleh Jibril, takut, mau ujar Ibrahim, ujar saya Jibril. Kan tadi bahasa Banjar, ujar Jibril, bahasa Arab. Mana buruk? Marakiba ka Abdullah minnu. Itu ejaan makhluk minhu. Marakiba ka Abdullah minhu. Terjemah bahasa Banjar, bungul, ujar Jibril, ikam ni pun malu aku, jangan ketuk dia. Kadang ada yang lebih mulia daripada Nabi ini yang menunggang ikan gayaan, mamuya bakunya. Nah itu terjemah bahasa Banjarnya. Kadang mulut bingung, mulutnya orang Palembang ke orang Banjar. Jadi Ulum ini lahir di Palembang, lawas di Jakarta, begana di Banjarmasin, tersasar ke Palembang. Lalu dia namurok. Kemudian dimulailah istilahnya Rasulullah, Sayyidina Jibril dengan malaikat Mikail. Jalan, tereng. Di tengah jalan, ini karena waktu kada mencukupi, bukan belum kada menyebuti. Soalnya mata abah-abahnya ini merah sebelah tani, ibu, bukan salah umum. Tinggal 15 menit lagi. Jadi sampai di mana lah? Bingung lu. Sampai di mana kisahnya tuh? Jalan Narurok. Salah satu yang ditemui ini tadi, ini. Bujur gak ini. Kalau dalam kitab Al-Anwar Muhammadiyah ini itu Begalung. Dia bayangkan lah kita malam-malam jam 2 malam. 2 malam nih pohon dekat situ biar perjalanan naik kendaraan. Tengah malam mati lampu, ada ini meniupnya. Ada usah diherani, larilah yang kencang gitu. Pasti kuntilanak. Di dalam kitab Ajaibul Makhluqat kuntilanak itu ada. Menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitab Ajaibul Makhluqat kuntilanak itu sudah ada di zaman Nabi Sulaiman. Ibu-ibu hati-hati. Lalu Rasulullah SAW dikira oleh ini tadi Muhammad. Kata diherani oleh Rasulullah. Apa itu wahai Jibril? Itulah dunia. Ini yang hadir di sini jangan tersinggung. Semuanya ini soleha. Ini soleha, begini yang soleha. Gak tahu apa-apanya nih. Apa soleh kan ada? Yang anaknya soleh ya apa soleh. Terus jalan lagi Rasulullah SAW di beberapa tempat. Ujar Sayyidina Jibril, enzil fasalli, turun sholat. Ini kita maaf, ulun kan ekspres. Waktu sedikit lagi habis. Turun sholat. Turun 2 rakaat. Pertama di mana ini wahai Jibril? Di Madinah. Di mana ini? Di Bethlehem. Di mana ini? Di Tursina. Terus jalan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mencium bau wangi. Bau wangi apa ini? Ini makamnya Siti Masyitoh. Masyitoh itu kalau lihat kamus nih, Masyitoh itu artinya tukang sisir. Bukan nama Sedin aslinya tuh. Aliasnya istilahnya Masyitoh. Apa istilah nama apa? Nama Siti Masyitoh yang sebetulnya
adalah nantikan selepas pesan-pesan berikut. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al rabbi. Siapa nama Siti Masyitoh? Nama Siti Masyitoh itu aslinya beliau bernama Fana. Siti Fana ini pernah mau menikah dengan Balian Ibnu Mulkan. Bapak-bapak tahu Balian Ibnu Mulkan? Itu nama gubernur Kaltara. Bapaknya bagaimana terus karena itu hampir mau nikah dengan Balian Ibnu Mulkan. Siapa? Jangan begitu. Balian Ibnu Mulkan. Karena waktu ini mau menceritakan kisah Nabi Khidir. Cuma karena bapak-bapaknya siup sudah jadi namanya Fana. Nah Fana ini tukang sesirnya Fir'aun. Ada yang menisbahkan binti Fir'aun. Bukan binti Fir'aun. Jatuh sisir tadi kan mau menyisiri ke anaknya Fir'aun, jatuhnya diambil oleh Fana ini tadi, mengucap Bismillah, kedengaran lawan anak Fir'aun. Fana, ikan ini ngambil sisir itu menyebut apa tadi? Bismillah, dengan nama Allah. Pastinya dengan bahasa Kipti. Fir'aun itu Parau itu bahasa Kipti. Musa Ibrani. Apa bedanya? Oh lain. Ibrani ayat syarahiyah aduana asba'utin ala syadai. Bukan bahasa Arab itu. Musa itu aturannya Musya, artinya pohon dan air. Kalau Paro itu artinya istana, bahasa Kipti lain. Jadi Bismillah dengan mengucap bahasa Ibrani. Bismillah. Ikan menyebut apa itu mana? Dengan nama Allah tuh apa? Sudah kepala tanggung mengucapnya. Nama Tuhan. Emangnya ada Tuhan selain Bapakku? Ya adalah kata Fana. Tuhan Bapak Ikam, Tuhanku dan Tuhan Bapak Ikam. Nah Ikam ini ku adukan lawan apa kayak apa ini? Itu kan versi bahasa Banjar. Kayak apa ini? Adukan Pak. Akibatnya Siti Masyitoh mau digoreng dalam kuali besar. Mau tahu kayak apa rasanya? Bapak-bapak, bini ini tadi lagi masak iwak, goreng iwak 5 panas, masukkan jadi setengah jadi. Kayak apa rasanya? Itulah yang dirasakan oleh Siti Masyitoh, sedikit yang dirasakan oleh Siti Masyitoh sekeluarga. Makanya makamnya harum. Terkenal di zaman Fir'aun itu kan Siti Masyitoh, Fana dengan Siti Asia. Siti Asia ini istrinya Fir'aun yang menemukan Nabi Musa alaihissalam ketika dihanyutkan di Sungai Nil, yang masuk dalam takbutnya, menemukan takbutnya Nabi Musa, Siti Asia. Yang menamakan Nabi Musa Siti Asia. Terus kemudian Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa. Ibu-ibu tinggal 10 menit lagi. Sampai di Masjidil Aqsa, maka disuruh maju Nabi ini tadi oleh para malaikat, oleh para nabi dan rasul, suruh maju ke depan. Kemudian kita lanjutkan selepas pesan-pesan berikut. Ya Rabbi, bentar. Ya Rabbi bil Mustafa, itu doa. Ya Allah ya Tuhanku bil Mustafa dengan Nabi pilihan, baligh maqasidana. Ya kan, sampaikan daripada maksud-maksud kami, hajat-hajat kami. Waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami. Namanya doa pakai angkat tangan, jangan menganga aja dari. Mudah-mudahan hajat kita terkabul. Amin. Yang susah jadi senang. Amin. Yang sakit jadi sembuh. Amin. Yang ada suki jadi suki. Amin. Mudah-mudahan habibnya tambah suki. Amin. Habibnya tambah bunga. Amin. Yang hadir semua sebelah tangan juga kayak itu juga. Amin. Ya Rabbi ya Rasulullah
tamakkana jami'ul anbiya'i biha wa rusul taqdima maqdumin ala qadami. Ketika Rasulullah SAW tiba di Masjidil Aqsa, maka para nabi dan rasul meminta Rasulullah maju menjadi imam. Cuma kayak apa? Kayak apa para nabi dan rasul ini meminta nabi? Taktima makdumin ala qadami. Nabi ini banyak meminta nabi kita menjadi nabi dan menjadi imam. Caranya kayak apa? Taktima makdumin ala qadami. Seperti laksana pelayan dengan tuannya. Silakan Pak, kan kayak itu. Kalau belum lewat Pak, silakan Pak ke depan. Habib depan. Takdima makdumin ala qadami. Lalu Rasulullah SAW menjadi imam, kemudian mi'rajlah Rasulullah SAW. Kalau menurut riwayat, injakan kaki Rasulullah SAW itu di Sakhra, batu karang. Hujannya batu itu masih ngambang sampai sekarang. Rumah aku, kayak apa besarnya? Kayak rumah. Wallahu a'lam. Sakhra fi Masjidil Aqsa. Sakhra itu kan batu karang. Sampai sekarang masih melayang-layang. Hujannya tuh yang di YouTube kah mengawang di tengah-tengah, bukan itu batu karang. Lain lagi. Kemudian Rasulullah mi'raj, katanya batu ini mau naik, tapi sudah dilengket mungkin oleh Yahudi supaya jangan kelihatan mengawang ini tadi. Ada bisa difoto, itu besarnya aja kayak rumah. Itu di tengah Masjidil Aqsa, namanya Sakhra. Kalau dikenali di kitab, itu namanya Sakhra. Kemudian mi'rajnya Rasulullah SAW Rasulullah SAW ke langit. Di langit yang pertama, Rasulullah itu sudah disambut oleh para malaikat kanan kiri ratusan ribu. Ada satu malaikat posisinya berdiri kagak, duduk kagak. Aneh kan ya? Duduk ada, berdiri kagak. Jangan lagi bokeh malaikat. Duduk ada, berdiri ada malaikat nih. Ujar Rasulullah ini, wahai Jibril, kenapa malaikat satu nih? Kena diare apa? Jadi itu disebutkan dalam kitab apa? Khazinatul Asrar. Pengarangnya siapa? Syekh Ahmad An-Nadiri Al-Khalwati. Jadi berdiri kada, duduk kada. Wahai Jibril, kenapa malaikat ini? Inilah malaikat yang terlambat berdiri menghormati engkau. Seluruh malaikat disuruh berdiri menghormati engkau ya Rasulullah. Ini malaikat entah dari mana terlambat datang. Dihukum oleh Allah jangan bergerak sampai selama-lamanya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bolehkah aku memberikan syafaat untuk malaikat ini? Kutanyakan dulu kepada Allah ya Rasulullah. Ujar Allah berfirman boleh. Maka diberikanlah syafaat Rasulullah untuk malaikat minta syafaat kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Diberikan syafaat, lepas dari hukuman tersebut, sayangnya malaikat ini pun ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Banyak nabi ini. Wah, bisa 1 jam lagi Nabi Adam, Nabi Musa. Nabi Adam ibu ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di Palangkaraya. Di mana? Di Sri Lanka. Menurut Al-Imam Al-Fakhrul Razi juga dalam riwayat Ibnu Abbas dalam kitab Ar-Ra'isul Majalis, walaupun ada riwayat mengatakan Nabi Adam itu turun di India, tapi yang lebih sikoh sebetulnya Nabi Adam itu turun di Sarandip. Sampai sekarang di Gunung Sarandip sampai detik ini masih ada bekas tapak Nabi Adam di Gunung Sarandip. Jadi ketika Nabi Adam itu turun, ceritanya bapak-bapak, itu Nabi Adam menurut Imam Al-Hakim An-Naisaburi, waktu dia setelah makan buah khuldi berdoa kepada Allah. Apa doanya sih sebetulnya? Menurut siapa? Imam Al-Hakim An-Naisaburi, berarti hadis. Nama kitabnya Al-Mustadrak fi Sahihain. Nabi Adam itu berdoa. Apa doanya? Allahumma bihurmati Muhammad lamma ghafarta dzambi. Itu doanya Nabi Adam. Waktu setelah makan buah khuldi. Ibu-ibu mau tahu nggak kenapa ibu-ibu itu berdarah-darah tiap bulan? Ini ibu-ibu asli apa ibu-ibuan? Ibu-ibu kan didatangi bulan tiap bulan, betul nggak? Bila ada bebinian karena didatangi bulan tiap bulan, itu berarti bini-binian. Wah, hati-hati bapak-bapak pada tahu nih. Hati-hati nih yang bujang-bujang mau bini-bini nanti. Orang zaman sekarang banyak kawinnya.
Manusia aja ada kawinnya sekarang. Binian ada kawinnya, Habib juga ada kawinnya doang. Kalau gak ada mau ya sudah. Sejarahnya itu gara-garanya yang menjerantut, apa bahasa di Banjar menjerantut? Menaik buah hulki itu, menarik buah hulki yang pertama itu Siti Hawa. Nabi Adam masih takut-takut. Naik kami takut pulang ambil buah jerantut oleh Siti Hawa. Betul ya bahasa Banjarnya dia apa? Jerantut. Jerantut disambut apa bahasa Banjarnya? Hah? Karena itu. Sebagaimana engkau telah membuat pohon buah hulmi itu berdarah-darah, maka ikam dan keturunan ikam sampai kiamat berdarah-darah tiap bulan. Udah paham belum ibu-ibu? Yang kada paham pasti tahu aja, ketawa-ketawa kada paham. Nah itu sebabnya sampai sekarang kebinian sampai kiamat berdarah-darah tiap bulan. Terus Nabi Adam, turunlah Nabi Adam tadi sesudah berdoa, ya Allah Tuhanku dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ampunilah dosaku. Turun di Gunung Sarantit, turun Nabi Adam di Gunung Sarantit. Kan kada pernah turun di bumi Nabi Adam dong. Ujar Nabi Adam, ini Jib, sahabat Jibril maksudnya. Wahai Jibril, ini tenggorokanku sakit kenapa? Itu namanya haus, namanya wahai Adam. Obatnya apa? Minum. Udah minum. Ujar Nabi Adam, ini perutku sakit. Kenapa wahai Jibril? Itu lapar dam. Apa obatnya? Makan Nabi Adam. Kapuk berapa piring habis sudah sehidangan tuh. Lalu ujar Nabi Adam, perutku sakit lagi Jin. Nah itu aku gak tahu. Soalnya aku gak pernah makan. Ujian Jibril benar dalam kitab sebenarnya. Soalnya aku gak pernah makan. Jadi kayak apa ini? Oh cek dulu kita check up. Aja check up ala Nabi. Lain check up kita. Panggil malaikat. Ikan masuk ketemu Nabi Adam. Telepang malaikat. Ditumpuk Nabi Adam. Keluar malaikat. Ujar malaikat itu berbisik-bisik dengan Jibril. Apa ujar malaikat itu tadi? Ini Nabi Adam karena kelamaan di surga, kada pernah buang air, jadi kada ada saluran pembuangan. Kujuran dalam kita. Jadi kayak apa ini Jib? Kapten kan komandannya di situ. Ayo sudah buatkan aja saluran pembuangan itu, lalu dibuatkan. Begitu dibuatkan saluran pembuangan itu, kita taruh isul majalis, bukan ujar ulun, pada usahanya. Ujar mengarang kitab itu fayakhruju min hurri, maka keluar dari tubuh Nabi Adam itu angin. Angin apa itu ibu? Hah? Ujar biang tuh. Lalu Nabi Adam mencium baunya tuh, pingsan Nabi Adam 40 tahun. Itu sejarah kentut. Ya Rabbi bil Mustafa Jadi Rasulullah melihat di neraka, melihat di surga. Waktu melihat di neraka itu malaikat Mikail sampai berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ini kada akan mau umatmu masuk neraka jahanam walau seorang pun juga. Singkat cerita sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa di mana? Arsy, di atasnya arsy tempat tertinggi. Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu ada tempat yang paling tertinggi, namanya Qoba Qausai. Ketika di Sidratul Muntaha, Jibril ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah sampai di sini aja aku kalau begini. Marah Rasulullah kepada Jibril. Ujar Rasulullah kepada Jibril, kami telah ada ya Jibril dari kalau khalilah. Kayak inilah ikam mengani aku lah, kayak inilah cara ikam berkawan dengan aku lah. Ikam tinggalkan aku di sini. Itu bahasa Banjar, versi Banjarnya.
Bukan kayak itu, ya Rasulullah, bila mana aku melangkah satu langkah lagi ke depan, maka niscaya aku akan terbakar. Lalu ditanyalah oleh Rasulullah, apa hajat engkau wahai Jibril? Hajatku wahai Rasulullah, aku ingin agar aku bisa memberikan syafaat kepada umat engkau. Maka hajat Jibril ini dikabulkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, dikabulkan oleh Allah. Dalam riwayat, siapa yang membaca dua asma Allah, ya Hanan ya Manan, maka orang itu akan mendapatkan syafaat Jibril alaihissalam, insyaallah. Ya Hanan. Kalau sudah pakai Yahidah itu doa. Kalau doa nih diangkat tangan. Ini Tuhannya bingung. Udah kada heran kalau doanya susah mau terkabul. Angkat tangan aja subahin setengah mati. Ya Hanan ya Manan di Malaysia baru di Malaysia Yudana bin Ubra. Kemudian Rasulullah SAW itu dipanggil oleh Allah, udunu ya Muhammad. Dalam riwayat laksana suara yang didengar oleh Rasulullah seperti suaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggil oleh Allah, udnu ya Muhammad, dekat-dekatlah wahai Muhammad. Maka firman Allah, dana matadana fakana qaba qausaini aw adna. Belucuan boleh, tapi pakai ilmu buyur. Kalau belucuan sampai terbentuk, wah kacau kepada betul. Dipanggil oleh Allah, udnu ya Muhammad, udnu ya Muhammad. Lalu mendekatlah Rasulullah, maka Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat dan akhir surah Al-Baqarah. Pertama bukan 5 waktu kan, turun 50, ketemu Nabi Musa bolak-balik. Akhirnya tinggal 5 waktu. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada tanya jawab antara Allah dan Rasulullah. Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, langit punya siapa? Punya engkau ya Allah. Bumi punya siapa? Punya engkau. Surga punya siapa? Punya engkau. Neraka punya siapa? Punya engkau ya Allah. Engkau punya siapa? Punya engkau. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Rasulullah, aku, maghfirahku, rahmatku untuk siapa wahai Muhammad? Catat. Lalu Rasulullah tidak mau menjawab, sujud, malu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku, rahmatku, ridhoku, maghfirahku untuk orang yang bersalawat engkau dengan sepenuh cinta dan sepenuh hati. Itu riwayat qol Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam syarah dalam syarah solawat Basyairul Khairat namanya. Itu omongan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirul kalam. Apa boleh keluar karena waktu kada mencukupi lagi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad adamaddin. Agama itu yang agama. Kalau pian dirikan sholat itu, maka pian sama saja mendirikan agama. Kalau kalian tinggalkan, maka sama saja merobohkan agama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara haram. Kalau kalian meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kalian sudah kafir terang-terangan. Ibu-ibu kalau punya anak, anaknya sudah masuk usia tangis, mendekati daripada mau balik, disuruh sholat, kadang mau, hukumnya wajib dipukul. Bukannya belum mesti dipukul, wajib dipukul. Pian kalau memukulnya berdosa dia. Kalau sudah balik, kadang mau sholat, diusir dari rumah. Makanya udah lapahnya nih, rezekiku susah benar bang. Anaknya kadang mau sholat, anaknya sholat, mamanya kadang mau sholat. Mudah-mudahan sini ibu-ibunya soleh semua, soleh. Rajin sholat, taat lawan suami. Mudah-mudahan suami menambahi daripada uang belanja pian. Benar diaminkan ya. Amin. Sebetulnya ulun ini mau ngasih baca buat ibu-ibu supaya disayangi suami. Cuma karena suaminya ada di sini, jadinya ulun kada jadi. Ya Allah, Bebel Mustafa. Wa
qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kepada baginda Rasulullah, maka kami meminta ya Allah, janganlah Engkau bangkitkan kami daripada tempat ini kecuali dosa kami telah Engkau ampuni ya Allah. Jangan bangkitkan kami daripada tempat ini kecuali hajat kami telah Engkau kabulkan ya Allah. Jangan bangkitkan kami di tempat ini bila mana ada yang sakit maka sembuhkanlah ya Allah. Bila mana ada yang sedang sedih ya Allah, hilangkanlah kesedihannya ya Allah. Bila mana ada yang terlilit hutang piutang maka lunaskanlah hutang piutangnya ya Allah. Kesempitan ya Allah, maka lapangkanlah kesempitannya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami di dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, berikanlah kami sejahtera di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sempurnakanlah nikmat Engkau atas kami. Kasihanilah kami, kedua orang tua kami, anak istri kami, sana andai dan kami, guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وهو الذي كان منا وكلنا حيثما كنا رب فاجعل مجتمعنا آمين حسن الختام وقنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واخرج الأرواح منا كلك خير الأنام واقضي الموتى عنا من صلاة وسلامي اللهم لنا بحسن الخاتمة النبية وعلى آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين وجعلنا بمن قولك فإنك قلت وقولك الحق يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي wa da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Bapak dan ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Allah, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha. Wa la Allah yang taufik wa ta'ala wa sami fi al-quran bi syarati hadha nabiy syafi wa idrawani wa idhalika na'im wa bi tawali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.